Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat Pak, Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Faruk Pak. Oh, Faruk tidak masuk ya? Sudah beberapa pertemuan ini dia tidak masuk. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita doakan semoga pada pertemuan selanjutnya dia bisa mengikuti kelas lagi ya. Amin. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Ya silakan Mbak Dila. Materi perbandingan trigonometri Pak. Ya benar sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Nah, Bapak ingin bertanya lagi, apa sih pengertian perbandingan trigonometri itu? Saya Pak. Silakan Mbak Alfi. Perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga pada siku-siku apabila dilihat dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Ya benar sekali, kita beri tepuk tangan. Nah selanjutnya apa aja sih perbandingan trigonometri itu? Silakan Mbak Dila. Sin A sama dengan demi, cos A sama dengan sami, tan A sama dengan desa, cosec A sama dengan kebalikan sin, sekan A sama dengan kebalikan cos, kotangen A sama dengan kebalikan tan. Ya benar sekali, kita beri tepuk tangan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang aturan sinus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih jauh, Bapak akan sedikit menerangkan penerapan aturan sinus pada kehidupan sehari-hari. Nah, ada sebuah kapal laut dan juga pesawat. Kedua transportasi ini memiliki lintasan yang berbeda dengan transportasi darat yang lain. Apa itu? Ada yang tahu? Navigasi Pak. Ya, benar, berupa navigasi. Dalam penentuan jarak dari navigasi itu, kita membutuhkan rumus. Nah, salah satunya kita menggunakan rumus dari aturan sinus untuk menentukan jarak antara kapal yang satu dengan kapal yang lainnya. Nah, di dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu pada surat Al-Hijr ayat 21. Silakan Mbak Dila dibacakan artinya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Quran surah Al-Hijr ayat 21. Nah, terima kasih Mbak Dila sudah membacakan arti dari ayat tersebut. Jadi kaitan dari ayat tersebut dengan aturan sinus yaitu bahwa di seluruh alam semesta ini semua itu sudah ada ukurannya masing-masing. Halnya dengan penggunaan aturan sinus. Aturan sinus bisa digunakan dalam lintasan berupa navigasi untuk kapal laut dan juga pesawat. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menyusun konsep aturan sinus. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep aturan sinus. Untuk teknik penilaian, Bapak akan mengambil dari 3 jenis teknik. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini Bapak ambil dari segi taat aturan, ketelitian, dan juga toleransi. Yang kedua dari pengetahuan, Bapak ambil dari tes tertulis dan juga tes evaluasi. Dan yang ketiga dari keterampilan, Bapak ambil dari tugas kelompok dan juga tugas proyek. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Silahkan anak-anak mengamati gambar yang tersedia pada slide PowerPoint. Ada gambar A dan ada gambar B. Silakan siapa yang mau berpendapat tentang perbedaan kedua gambar tersebut? Silakan Mbak Dila. Perbedaannya yaitu pada gambar A, gambar layar kapal yang berbentuk segitiga siku-siku, dan gambar B adalah gambar pizza yang berbentuk segitiga sembarang. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Yeay. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Pak. Silakan Mbak Alfi. Gambar A
dapat diketahui hipotenusanya, sisi samping dan sisi depan, sedangkan yang gambar B hanya diketahui satu sisi saja. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Lalu apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Pak. Silakan, Mbak Amin. Gambar A yang bisa digunakan untuk perbandingan trigonometri, di mana sin itu demi cos itu sami dan tan itu desa, sedangkan gambar B tidak bisa digunakan untuk perbandingan trigonometri kecuali kita mencari tinggi segitiga terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang Bapak memiliki media pembelajaran, yaitu berupa papan sinus. Kira-kira siapakah yang ingin mencoba media pembelajaran ini ke depan? Saya Ya, Pak. silakan Mbak Alfi. Majunya sekarang Pak. Ya, sekarang. Di sini ya. Nah, ini namanya media papan sinus. Dari media pembelajaran ini kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan mencari tinggi dari masing-masing titik sudut. Ada berapa titik sudut? Tiga. Ya, benar, ada 3. Nah, selanjutnya dari 3 titik sudut ini, titik sudut A, B, dan juga C, kita mencari tinggi dari masing-masing titik sudut tersebut. Lalu nanti hasilnya dituliskan di kolom di bawah ini. Saya adalah, tadi saya membuat 3 titik sudut titik A saya membuat garis AP, lalu pada sudut garis B saya membuat garis BU, lalu pada sudut titik C saya membentuk garis CV. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya, ada berapa segitiga yang terbentuk dari tinggi yang berbeda? Ada 6. Setiap gambar segitiga ini membentuk 2 segitiga siku-siku. Jadi pada 3 gambar ini terdapat 6 segitiga. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, benar apa yang telah dikerjakan dan dicoba oleh Mbak Alfi tadi, bahwa dari segitiga ini terbentuk 3 segitiga dengan tinggi yang berbeda, di mana gambar 1.1 titik sudut A membentuk garis tinggi AP, gambar 1.2 titik sudut B membentuk garis tinggi BU, dan gambar 1.3 titik sudut C membentuk garis tinggi CV. Nah, Bapak akan memberikan LKPD. Coba kalian cari aturan sinus dari konsep dasar media ini. Nah, Bapak akan memberikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Milih Sudah? sendiri, Pak. Ya, bebas. Sudah? Sudah. Oke. Nanti setelah mendiskusikan LKPD ini, silakan tiap orang dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa? Bisa Pak. Nih. Pak mau bertanya ini bagaimana? Nah, ini kan perintahnya suruh mencari tinggi. Kita masukkan dulu yang diketahui. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Pak. Oke, Bapak tunjuk ya. Ya, Pak. Karena hari ini tanggal 2, silakan kelompok 12 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Sekarang, Pak, Ya, silakan. saya dari kelompok 12 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu pada gambar 1.1 terdapat 2 segitiga, yaitu segitiga siku-siku ACP dan ABB, sehingga terbentuk rumus perbandingan yaitu B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian di gambar 1.2 ada segitiga ABU dan BCU, sehingga terbentuk rumus perbandingan A per sin A sama dengan C per sin C. Kemudian gambar yang ketiga 1.3 terbentuk segitiga ACV dan BCF, sehingga terbentuk rumus B per sin B sama dengan A
segitiga ini memiliki keterkaitan dan membentuk rumus aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B, dan C sama dengan maaf Pak, saya ulangi, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 12. Silakan kembali kita maksudnya. Nah, dari kegiatan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada. Enggak. Mungkin kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Silakan Mbak Dila. Aturan sinus adalah perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Rumus aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Dila. Nah, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Pak, saya. Silakan Mbak Alfi. Aturan sinus dapat digunakan untuk mengetahui panjang sisi segitiga pada segitiga sembarang dan untuk mengetahui besar sudut segitiga yang belum diketahui, Pak. Ya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Alfi. Nah, aturan sinus itu bisa digunakan untuk mengetahui salah satu panjang sisi atau salah satu sudut yang belum diketahui menggunakan segitiga sembarang. Dan untuk rumus aturan sinus itu sendiri yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberi tes evaluasi untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak semua terkait materi aturan sinus ini. Nah, Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan tes evaluasi ya. Ya, Pak. Silakan. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas proyek kepada kalian, di mana tugasnya yaitu membuat video tentang aturan sinus dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Tugasnya bisa diupload ke YouTube dan yang dikirim ke Bapak adalah link dari video tersebut. Oke, mungkin cukup itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mempelajari materi selanjutnya yaitu aturan kosinus. Ya, Bapak cukupkan saja pada pagi hari ini. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.